Halo semuanya, kembali lagi sama aku Riko Rik. Pagi ini aku masih ada di kota Bandung. Setelah kemarin pesawat saya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, saya dijemput teman saya dan mobil kami menuju ke kota Bandung. Setelah semalam saya menginap di Hotel Sheraton, saya merencanakan untuk pergi ke Gunung Tangkuban Perahu. Ini adalah pengalaman pertama saya berkunjung ke sana. Karena cuaca yang tidak memungkinkan, saat itu hujan deras dan kami mencoba untuk pergi di hari berikutnya sebelum kami pulang ke Jakarta. Dan puji Tuhan, cuaca hari ini sangat cerah. Semoga sampai atas nanti juga tidak turun hujan. Kenapa saya ingin sekali pergi ke Gunung Tangkuban Perahu? Karena saya belum pernah sama sekali ke Gunung Tangkuban Perahu sebelumnya. Guys, kita OTW ke Tangkuban Perahu. Sekarang ada di Jalan Lembang apa ya? Lembang atau Subang? Jalan Lembang. Dan cuacanya itu super mendung. Cuacanya super mendung. Kemarin udah kesini sampai sini tuh hujan lebat. Nah sekarang kita lihat bisa berhasil apa enggak. Sebentar lagi kita bakal naik ke atas dan kita lihat sampai atas tercapai atau enggak ke Tangkuban Perahu. Kalau enggak tercapai ya sudah pasrah. Soalnya diprediksi jam 11-an bakal hujan dan sekarang itu sudah jam 10.30-an. Ikutin vlog aku hari ini ya, jangan skip videonya. Kalau suka boleh kasih like, boleh komen, dan kalau suka juga boleh di share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Itu dari kemarin lewat Taman Dewata. Wisata deh. Yang kemarin turun di sini tuh, yang banjir banget tuh di sini nih yang kemarin. Kafe ya. Gunung Tangkuban Perahu merupakan salah satu tempat wisata gunung yang ada di Lembang dan menjadi destinasi wisata favorit yang ada di Kabupaten Bandung. Keindahan alam dan suasana yang sejuk menjadikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke tempat ini. Tak terkecuali saya yang bulan September 2022 lalu berkunjung ke sini. Pagi itu saya dan teman-teman saya setelah check out, kami sudah siap untuk berangkat dari kota Bandung menuju Lembang. Perjalanan ditempuh kurang lebih 1,5 jam menggunakan mobil. Melewati berbagai kawasan wisata yang ada di Lembang seperti Farmhouse, Cikole, dan lain-lain. Untuk kalian yang ingin mengunjungi Tangkuban Perahu dengan angkutan umum juga bisa kok. Jika kalian menggunakan kereta api dan turun di stasiun Bandung, kalian bisa lanjut naik angkot jurusan Lembang. Lalu turun di perempatan Lembang Maribaya dan dilanjut dengan naik angkot jurusan Cikole, lalu turun di pintu gerbang. Namun yang tidak ingin susah naik turun angkot bisa menggunakan taksi online, tetapi tentu harganya jauh di atas angkot. Setelah kami menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam lamanya, kami tiba di pintu gerbang masuk Gunung Tangkuban Perahu, lalu kami membeli tiket masuk. Harga tiket masuknya sendiri berbeda-beda. Kebetulan hari itu hari Sabtu, jadi kami membayar tarif weekend dan libur nasional sekitar 30.000 per orang. Harga tiket masuk ini belum termasuk parkir kendaraan. Parkir untuk mobil pribadi, hari libur dan akhir pekan sebesar 35.000. Setelah masuk pintu gerbang Gunung Tangkuban Perahu, kita masih harus menempuh jalan yang menanjak sekitar 10 menit perjalanan. Hutan yang masih lebat di sepanjang sisi jalan menemani kami untuk mencapai tempat parkir. Setelah sampai di tempat parkir, mobil kami langsung berjalan untuk menikmati pemandangan kawah Tangkuban Perahu. Oh iya, fasilitas di kawasan wisata Tangkuban Perahu cukup lengkap menurut saya. Terdapat toilet, masjid,
warung penjajah makanan, serta oleh-oleh khas Tangkuban Perahu. Di sini juga banyak yang menawarkan jasa foto langsung jadi. Hawa Tangkuban Perahu cukup sejuk karena tempat wisata ini berada di ketinggian. Area kawah merupakan daya tarik utama di tempat wisata ini. Di Tangkuban Perahu terdapat beberapa kawah yang bisa Anda kunjungin seperti Kawah Ratu. Kawah Ratu merupakan kawah utama di sini. Ukurannya luas sekali dan bisa dikatakan objek wisata utama dari kompleks wisata Tangkuban Perahu. Pengunjung bisa langsung memarkir kendaraan di bibir kawah, jadi tidak perlu berjalan jauh untuk menuju lokasi. Kawah Ratu memiliki kedalaman sekitar 500 meter, bentuknya mirip mangkok raksasa. Kawah Ratu meletus terakhir kali pada tahun 2019. Jika ingin menikmati suasana yang lebih tenang atau ingin sekedar ngopi santai sambil menikmati pemandangan bibir kawah, pengunjung bisa berjalan menuju ke area sebelah kanan di Kawah Ratu. Suasana di sana jauh lebih tenang. Selain itu terdapat banyak warung dan bangku di pinggir kawah untuk tempat Anda ngopi dan istirahat. Jalan di sana cukup unik, instagramable banget pokoknya. Pengunjung bisa menemukan jalan dengan naungan pepohonan rindang berwarna hitam di kiri kanan jalan. She said I'm a free man, free to do just what I like, but I just don't seem to like what's new to me. Now I'm no one's man, and these streets that I've been walking, they make me feel like nothing. I tell my friends it's here where we begin. I say I'm better than I've ever been. It's like an inner roof that's caving in. I've never been this messed up. Step forward and 3 steps back when I'm a free man again. This burns through the summer, back on my feet. Sedikit mengingat cerita legenda Gunung Tangkuban Perahu. Selain keindahan kawah dan pesona alamnya, Gunung Tangkuban Perahu memiliki cerita legenda yang sangat terkenal di masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Cerita Dayang Sumbi dan Sangkuriang, di mana suatu hari saat Sangkuriang sudah bertumbuh besar dan sudah lama meninggalkan rumah, bertemu kembali dengan ibunya Dayang Sumbi yang masih tetap cantik dan awet muda. Kata orang Sunda teh tetap gelis pisan euy. Lalu Sangkuriang seketika jatuh cinta pada Dayang Sumbi yang ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Sangkuriang memaksa untuk melamar Dayang Sumbi, namun Dayang Sumbi telah mengetahui bahwa Sangkuriang anak kandungnya dari bekas luka yang ada di kepala. Dayang Sumbi yang panik karena sang anak kandung Sangkuriang yang memaksa untuk melamarnya, lalu memberikan syarat untuk membuat perahu dalam waktu semalam saja. Dayang Sumbi mengira bahwa syarat ini tidak mungkin dapat dilakukan. Tetapi Sangkuriang menyanggupinya dengan bantuan para jin. Mulailah Sangkuriang dan pasukan jinnya membuat perahu untuk memenuhi persyaratan. Melihat situasi ini, Dayang Sumbi mulai panik dan ia mengibarkan kain tenunnya yang merah ke arah timur. Lalu Dayang Sumbi berdoa sembari memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar usahanya Sangkuriang digagalkan. Doa yang terkabul, kemudian kain tenun tersebut bercahaya merah seperti matahari terbit. Ayam-ayam mulai berkokok dan pasukan jin Sangkuriang mengira hari sudah mulai pagi. Mereka lalu buru-buru pergi meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Sangkuriang yang kesal karena usahanya gagal dan mengetahui ini adalah ulah Dayang Sumbi, lalu ia menendang perahu yang dibuatnya dengan sekuat tenaga dan paut jadilah Koko Crunch. Perahu tersebut tertelungkup dan sekarang dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Di atas adalah cerita singkat yang saya kutip dari berbagai sumber. Cerita rakyat itulah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi tempat ini. Tak terkecuali saya, dibanding daya tarik cerita dan legenda dari Gunung Tangkuban Perahu,
Yang membuat saya datang ke tempat ini adalah rasa penasaran akan pemandangannya. Nah, gimana? Tangkuban Perahu mungkin bisa jadi salah satu destinasi tujuan kalian kalau ke Bandung. I heard you say you found the story all tucked away in the back of the room. Been lost for years, far away from the glory, in the midst of our day-to-day routine, in the corner of our minds. We're not in blue, we're not in mourning to raise the truth. It takes more than will. Among the things I like to do, craving is one for two, and the light of the day that passes on will somehow be gone. Guys, setelah kita turun dari Tangkuban Perahu, sekarang ada mampir di salah satu kafe di Hutan Pinus, namanya Delima Cafe Hutan Pinus, dan kita sudah order beberapa beberapa menu, ada cemal-cemil gitu-gitu, dan kopi kita pernah ngopi aja, dan kita bakal lanjut pulang ke Jakarta. Sekarang aku mau tunjukin kafe kopi. Nah, kayak gini tempatnya tuh kecil tapi rapi banget, bersih banget. Nah, itu harganya ya standar lah tadi kita yang kita pesen biasa. Sekarang kita bakal lihat ke bawah view-nya kayak mana. Tempat dari luarnya keren banget karena aku di hutan. Hutan banget. Itu di sana dia orang. Selamat siang. Aku mau Posisinya ke situ, sini. Udah lagu itu tuh aku colek deh dia. Aku mah cuma minum kopi doang. Kopi doang. Come home. Can we get out of this one?